Halo semuanya, selamat datang di pertemuan kita dalam elemen eksplorasi alat dan bahan berbasis Artificial Intelligence. Kami sangat bersemangat bisa memulai materi ini dengan kalian semua. Di kelas ini kita tidak hanya akan belajar memasak, tapi kita akan menjadi koki yang cerdas yang paham betul dengan senjata perang kita, yaitu alat dan bahan. Nah, khusus di pertemuan ini, tujuan utama kita sangat jelas. Kami ingin setelah pembelajaran hari ini, kalian tidak hanya kenal namanya alat, tapi paham mengapa kita pakai alat itu, bagaimana cara kerjanya, dan yang paling penting, kita akan mulai belajar memanfaatkan teknologi canggih, yakni Artificial Intelligence atau biasa kalian sebut dengan AI, untuk mempermudah tugas kita di dapur nanti. Sudah siap? Mari kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, melanjutkan dari pembukaan tadi, mari kita bedah tujuan pertama kita, yaitu mengidentifikasi alat dan bahan, seperti mengenali jenis alat konvensional dan digital, mengenali karakteristik bahan makanan, mencocokkan dengan resep standar. Ini adalah fondasi paling dasar yang harus kalian kenali. Lalu, kalian tahu kenapa kita harus teliti saat mengidentifikasi? Karena alat dan bahan di luar sana ada ribuan jenisnya, dan tidak semua alat cocok untuk semua bahan atau resep. Ada alat konvensional yang bisa kita lihat seperti pisau dapur, ulekan, stockpot, dan pemanggang arang. Dan juga ada yang sudah berbentuk digital seperti timbangan digital atau sauce feed circulation dan air fryer. Di bagian ini, kalian bisa melihat seperti bagaimana kita mengenali karakteristik bahan makanan, yakni bahan nabati seperti sayur-sayuran, lalu bahan hewani seperti ayam, ikan, daging, dan juga ada bahan kering seperti tepung-tepungan. Selanjutnya, sebagai contoh, misalnya kalian melihat resep ayam goreng crispy, lalu kalian langsung tahu alat apa saja sih yang harus disiapkan, bahan apa saja, berapa beratnya, kemampuan untuk jeli memisahkan dan membedakan inilah yang disebut dengan mengidentifikasi. Hal ini sangatlah krusial karena satu kesalahan saja atau kesalahan dari alat ataupun bahan bisa mengubah hasil masakan kita dan tidak sesuai dengan standar resep yang digunakan. Lalu, setelah kita membedakan jenisnya, langkah selanjutnya kita akan memahami apa sih fungsi alat tersebut dan juga bahan tersebut. Nah, dari slide ini kita sudah bisa tahu jenisnya, tapi pertanyaannya kenapa kita menggunakan blender dan bukan menggunakan food processor untuk menghaluskan bumbu seperti ketika kita menghaluskan bumbu untuk soto? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bagian ini. Kalian tahu, mengenali seperti alat seperti ini tidak hanya cukup di sekolah, kalian harus jadi ahli yang bisa menjelaskan prinsip-prinsip kerjanya. Contoh paling simpel seperti gambar yang tertera, yakni ada blender versus food processor. Blender sendiri berfungsi untuk menghaluskan bahan, namun blender itu perlu menggunakan cairan untuk menggerakkan pisau supaya bahan menjadi lumat. Namun untuk food processor sendiri tidak membutuhkan cairan dan hasil gilingannya lebih kasar dibandingkan blender. Nah, begitu juga dengan bahan seperti tepung protein tinggi yang saya maksud, dan juga tepung protein rendah. Apa sih bedanya? Tepung protein tinggi itu untuk roti, sedangkan kenapa tepung protein tinggi tidak bisa untuk kue kering atau gorengan? Karena tepung protein tinggi itu bersifat kenyal dan juga bisa mengembang. Kalau kita ingin membuat kue kering, kita bisa menggunakan tepung protein rendah.
seperti buat kue kering dan gorengan dan juga aneka makanan yang renyah dan membutuhkan tepung, kita bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Nah, di tahap ini, kami sudah mengajarkan kalian untuk memahami sifat dan fungsi dari alat dan bahan, sehingga kalian bisa membuat keputusan yang tepat saat di dapur kelak. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita bingung dengan fungsi alat yang sangat modern atau bahan baru yang kita temui, apa sih yang harus kita lakukan? Tenang, disitulah kita akan masuk ke tujuan kita yang paling menarik ini. Nah, inilah tahapan kita selanjutnya, yaitu menggunakan AI sederhana untuk mencari informasi. Kalian pasti tahu kan, di era digital ini kita punya asisten pribadi di saku celana, yakni handphone. Kalian akan diajarkan bagaimana cara menggunakan AI sederhana seperti Google Lens atau aplikasi pencarian berbasis teks AI seperti Google Gemini, ChatGPT, lalu ada Serendipity, dan lain-lainnya. Untuk cara promptingnya, kita bisa bertanya, "Hai AI, alat di gambar ini namanya apa dan bagaimana fungsinya?" Atau kalian juga bisa bertanya, seperti slow cooker itu fungsinya untuk apa? Atau apa bahan untuk mengganti telur buat resep ini? Kalian bisa menggunakan AI untuk bertanya tentang hal-hal tersebut. Kita tidak perlu menghafal ribuan alat dan bahan, tapi kita harus tahu caranya bertanya kepada teknologi yang tepat. Dengan AI, pencarian informasi jauh lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun, kalian jangan tergantung dengan AI sekarang. Walaupun kalian menggunakan AI, kalian juga tetap wajib membaca ulang. Nah, di bagian ini kita akan praktik langsung bagaimana membedakan informasi yang valid dan kurang tepat dari AI. Nah, cara ini juga membuat kalian menjadi ahli masak yang modern dan memiliki solutif. Lalu, bagaimana dengan efisiensi persiapan alat dan bahan? Nah, itu yang akan dibahas oleh rekan saya. Nah, di dunia industri, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Bayangkan jika kita harus menyiapkan bahan untuk 100 porsi dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan ingatan, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun daftar alat dan bahan langsung dari resep yang ada. Kita tidak lagi manual, tapi akan mulai mengintegrasikan bantuan AI untuk memastikan tidak ada satupun bumbu atau alat kecil yang tertinggal. Karena di dapur profesional, satu sendok takar yang hilang bisa menghambat seluruh alur kerja. Mari kita lihat bagaimana cara menyusun daftar ini dengan cerdas. Sebelumnya, materi yang akan kita yang saya akan jabarkan adalah yang pertama menyusun daftar berbasis resep, yang kedua digital checklist dengan AI, yang ketiga adalah penerapan SOP, hygiene, dan sanitasi. Nah, yang pertama masuk ke langkah pertama, yaitu menyusun daftar kebutuhan. Di sini kita memanfaatkan AI untuk otomatisasi daftar bahan. Cara kerjanya sederhana. Kita masukkan menu yang akan kita buat, dan AI akan membantu merinci apa saja yang dibutuhkan. Seperti ini. Masukkan prompt-nya, maka ini adalah hasil dari AI tersebut. Mengapa ini penting? Karena AI bisa membantu kita mengonversikan porsi yang akurat tanpa salah hitung. Misal, jika resep aslinya untuk 4 orang dan kita butuh untuk 40 orang, AI akan langsung memberikan angka pastinya. Jadi, tugas kalian bukan lagi sekedar menulis,
tapi memverifikasikan data dari AI tersebut agar sesuai dengan stok yang kita miliki di gudang. Setelah daftar ini siap, kita butuh alat kontrolnya yaitu checklist digital. Nah, poin utamanya sendiri yaitu output resep ke sistem AI. Yang kedua, otomatisasi kuantitas bahan. Yang tiga adalah klasifikasi alat preparation dan cooking. Selanjutnya adalah checklist digital. Nah, setelah daftarnya ada, jangan biarkan jadi catatan kertas yang mudah basah ataupun hilang. Kita akan membuat checklist persiapan menggunakan AI atau template digital. Dengan checklist ini, kita bisa memantau mana bahan yang sudah di-drawing, mana alat yang sudah disterilkan, dan mana yang belum siap. Ini adalah budaya kerja industri. Teman-teman, dengan template digital, kita bisa berbagi progres dengan rekan tim secara real time. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menyiapkan timbangan atau salah mengambil jenis pisau. Kedisiplinan pada checklist inilah yang menjamin efisiensi waktu kerja kita. Namun, ingat, alat yang lengkap tidak ada gunanya jika mengabaikan faktor keamanan. Poin utamanya sendiri itu adalah membuat checklist berbasis AI, yang kedua tracking progres persiapan, yang ketiga akurasi persiapan sebelum produksi. Yang paling krusial adalah mempraktikkan persiapan sesuai SOP industri. Di tahap terapan ini, fokus kita bukan lagi alat yang ada, tapi alatnya yang bersih dan aman. Kalian harus menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi secara tepat. Sebelumnya menyentuh bahan, pastikan alat sudah melalui proses pembersihan dan standar. Perhatikan juga efisiensi waktu atau motion study. Letakkan alat di tempat yang sudah yang mudah dijangkau sesuai urutan penggunaannya. Ingat, keselamatan kerja adalah prioritas utama. Gunakan alat pelindung diri atau APD, dan pastikan area kerja tetap kering untuk menghindari kecelakaan. Ini adalah standar profesional yang akan membuat kalian bersaing di dunia kuliner modern. Ya. Menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan persiapan alat dan bahan secara efisien, adaptif, dan berbasis AI. Efisiensi persiapan dengan analisis AI. Poin utama penggunaan AI untuk konversi porsi otomatis. Tujuan utamanya mengoptimalkan persiapan alat dan bahan secara efisiensi dan tertib. Nah, di sini bayangkan kalian mempunyai usaha catering. Jika kalian salah memperhitungkan bahan sedikit saja, kerugiannya akan besar. Nah, di sini AI akan membantu kalian untuk melakukan konversi porsi sesuai yang dibutuhkan. Jadi, kalau kalian mendapatkan pesanan dengan jumlah 100 porsi menjadi 500 porsi, kalian sudah tidak perlu menghitung manual satu persatu dari bahan tersebut. Nah, sistem AI akan otomatis menghitung, menyesuaikan stok dengan kebutuhan produksi atau pesanan kalian. Setelah itu ada estimasi jumlah dan waktu yang presisi. Manfaat utamanya memprediksi jumlah bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, alur kerja lebih teratur dan disiplin. Nah, pernahkah kalian waktu persiapan itu terlalu lama sehingga produksi terlalu lambat dan mengakibatkan tidak tepat waktu pada pengiriman pesanan? Nah, dengan asisten AI,
kita bisa melakukan estimasi persiapan dan pengolahan. AI akan menganalisis berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut. Artinya, kalian bisa tahu kapan harus mulai bekerja bekerja seperti menyiapkan persiapan bahan seperti pengupasan, pencucian, hingga pengolahan agar produk tepat waktu. Itu ada evaluasi berbasis data dan kualitas hasil. Nah, setelah menghitung porsi, menghitung waktu, apakah tugas kalian sudah selesai? Nah, tentu saja belum, karena pada akhir pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, kalian bisa menanyakan ke asisten AI agar menyajikan dari data kalian. Nah, dari mana letak kesalahan Anda? Apakah ada pemotongan bahan yang tidak sesuai? Atau adakah waktu terbuang di tahap awal? Dengan bantuan AI, kalian bisa bekerja lebih baik dari hari ini. Inilah yang membedakan seorang operator biasa dengan tenaga ahli yang adaptif terhadap teknologi. Nah, setelah melihat penjelasan eksplorasi alat dan bahan berbasis Artificial Intelligence, langkah efisiensi mana yang akan kalian terapkan lebih dahulu guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan salam kuliner.